Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Syuaib adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab, yaitu Hud, Saleh, Syuaib, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan mengenai Syuaib bahwa ia dijuluki juru pidato nabi-nabi dalam kefasihan dan kebolehannya dalam berdakwah kepada kaumnya supaya mereka beriman kepada risalahnya. Kaum Syuaib adalah penduduk Madian, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Ma'ad, di pelosok Syam, yang berbatasan dengan Hijaz, dan dekat dari Danau Lut. Mereka adalah Arab yang bernasab dari Madian bin Ibrahim al-Khalis alaihissalam. Mereka kebanyakan para pedagang, karena di kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Penduduk Madian tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah kepada selain Dia dan berlaku buruk dalam muamalat. Mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual barang yang ditimbang. Maka Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka kepada kaum Madian, yaitu Rasulnya Syuaib alaihissalam, yang menyuruh untuk menyembah Allah saja, dan Allah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, menyuruh mereka berbuat keadilan dan memperingatkan mereka akan akibat perbuatan aniaya, dengan menegaskan bahwa harta yang mereka peroleh secara halal dari rezeki Allah lebih baik sisanya bagi mereka daripada harta mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, tidaklah kamu mempunyai Tuhan selain Dia. Ia telah datang kepada kamu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Janganlah kamu mengurangi hak manusia dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ia menjadi baik. Hal itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Di antara kesesatan mereka adalah mereka sering duduk di jalan-jalan mengawasi orang-orang yang datang kepada Syuaib untuk menghalangi mereka dari jalan Allah, dan mereka mencela dakwahnya serta mengancam dakwahnya serta mengancam orang-orang yang beriman. Maka Syuaib mengancam perbuatan mereka dan mengingatkan akan kenikmatan-kenikmatan atas mereka, seperti jumlah mereka yang banyak, padahal sebelumnya hanya sedikit, dan kekayaan mereka sebelumnya berada dalam kemiskinan, sambil menyuruh mereka merenungkan hukuman yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka yang telah berbuat kerusakan. Kemudian Syuaib mengemukakan pendapat mereka seraya berkata, "Sesungguhnya kalian terbagi atas orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan ajakanku, dan orang-orang yang kafir kepada Allah dan mendustakan ajakanku. Dan sesungguhnya aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar memutuskan antara kita dalam hal yang kita perselisihkan, sedangkan Dia adalah sebaik-baik yang memutuskan." Quran Surah Al-A'raf ayat 86 sampai 87. Namun kaum Syuaib tetap enggan mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek sehingga habislah kesabaran Syuaib. Kemudian pemuka-pemuka itu mengancam Syuaib dengan berkata, "Kami akan mengeluarkan dan mengusir kami dan siapa yang beriman bersamamu dari desa kami. Hal itu pasti kami lakukan, kecuali kamu kembali kepada agama kami yang telah kami tinggalkan." Syuaib menjawab perkataan mereka seraya berkata, "Apakah kami harus kembali kepada agamamu, sedangkan kami tidak menyukainya lantaran kerusakannya? Sesungguhnya hal itu tidak bakal terjadi selamanya, karena jika kami kembali kepada agama kalian, berarti kami telah mengarang dusta terhadap Allah dalam hal yang tidak disuruhnya untuk melakukannya, setelah Dia menunjuki kami ke jalan yang lurus. Tidaklah patut kami kembali ke agama kalian dengan semata-mata pilihan kami dan kemauan kami, kecuali jika Allah menghendaki kami kembali pada agama kalian, dan sungguh mustahil hal itu. Karena Tuhan kami yang maha mengetahui diri kami dan tidak rela kami kembali pada kebatilan kalian. Dia yang maha suci, ilmunya meliputi segala sesuatu, dan kami memohon kepadanya agar memutuskan antara kami dan kamu dengan keputusan yang adil. Dan Dia adalah hakim yang adil.
Quran Surat Al-A'raf ayat 88 hingga 98. Disebutkan pula dalam Al-Quran ancaman kaum Madian terhadap Syuaib dalam surah lain sebagai berikut. Mereka itu berkata, "Hai Syuaib, tidaklah kami mengerti kebanyakan apa yang engkau katakan, dan sesungguhnya kami lihat engkau adalah orang yang lemah di antara kami." Syuaib berkata, "Hai kaumku, apakah familiku lebih perkasa terhadapmu daripada Allah, dan kamu jadikan dia perintahnya sia-sia di belakang punggungmu? Sesungguhnya Tuhanku mengetahui segala yang kamu lakukan." Quran Surat Hud ayat 91 sampai 92. Datang perintah ilahi untuk menghancurkan kaum Madian sebagai balasan pendurhakaan mereka. Maka Allah menyelamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya sebagai rahmat darinya. Maka Allah membinasakan orang-orang kafir dan mereka pun disambar petir yang keras disertai gempa yang kuat yang menjadikan mereka mati tertelungkup. Maka selesailah urusan mereka dan lenyaplah bekas-bekas mereka sehingga seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di rumah mereka. Ketahuilah bahwa kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah, sebagaimana kaum Samud dijauhkan sebelumnya. Quran Surat Hud ayat 94 sampai 95. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.